Kecerdasan dan keimanan. Ketika saya berkunjung kembali ke Inggris, Maret 2010, di Nottingham saya mendengar berita menarik. 3 orang profesor menerbitkan hasil riset mereka. Mereka adalah Richard Lynn dan dari Ulster University Irlandia Utara, Helmut Nyborg dari Universitas Aarhus Denmark, dan John Harvey dari University of Sussex, Inggris. Riset itu meliputi 130 negara di dunia termasuk Indonesia. Menarik karena risetnya mengkaji sebuah hipotesis adanya korelasi negatif antara IQ dan iman atau antara kecerdasan dan keimanan. Hipotesisnya kira-kira berbunyi begini: semakin cerdas seseorang, ia semakin sekuler dan bahkan ateis. Semakin bodoh seseorang, ia semakin religius. Lynn dan kawan-kawan mengaku bukan peneliti pertama. Jauh sebelum itu, Howell 1928 dan Sinclair sudah pernah menguji hipotesa yang sama untuk mahasiswa. Demikian pula Argyle di tahun 1950-an melakukan penelitian yang sama. Hasil yang mereka peroleh konon, mahasiswa cerdas lebih sedikit kemungkinan menerima kepercayaan ortodok dan cenderung tidak mendukung sikap-sikap religius. Bukan hanya itu, Verheet 1964 dan Bell 2002 di Belanda, Kanazawa 2019 di Amerika Serikat memperoleh hasil serupa. Dari mereka bertiga ini sekurang-kurangnya diperoleh 4 temuan. Pertama, ada hubungan korelasi negatif antara kecerdasan dan keimanan. Kedua, orang elit yang cerdas semakin kurang religius dibanding penduduk secara umum. Ketiga, di kalangan pelajar semakin berumur dan semakin berilmu semakin turun keimanan mereka. Keempat, sepanjang abad 20 meningkatnya masyarakat yang cerdas diikuti oleh menurunnya keimanan. Sebagai tambahan, survei Verheet tahun 1538 sampel di Belanda 1964 menemukan bahwa agnostik dan ateis rata-rata memiliki IQ 4 poin lebih tinggi dari orang beriman. Setelah proses browsing di dunia maya, saya memperoleh beberapa data hasil penelitian tersebut. Untuk mengukur kecerdasan Lynn dan kawan-kawan memakai variabel tes IQ, sedangkan untuk keimanan atau religiusitas diukur dari persentase penganut ateisme. Maka dari itu, Lynn dan kawan-kawan membuat tabel yang mencantumkan tingkat IQ penduduk dari 130 negara tersebut dan persentase penganut ateismenya. Di Jepang, IQ penduduknya tinggi 102 dan penganut ateismenya juga tinggi 65%. Demikian pula Israel, IQ-nya 95, ateis 15%. Hungaria IQ 98 dan ateis 32%. Lituania IQ 91, ateisnya 13%. Latvia IQ 98, ateisnya 20%. Kazakhstan IQ-nya 94, ateisnya 20%. Singapura IQ 108, ateisnya 13%. Vietnam 94, ateisnya 81%. Data negara-negara itu semua mendukung hipotesis di atas. Negara yang IQ penduduknya tinggi, jumlah penganut ateisme juga tinggi. Lynn juga mengemukakan tabel negara-negara dengan IQ tinggi di atas 94 seperti Belgia, Ceko, Denmark, Estonia, Inggris, Jepang, Jerman, Prancis, Swedia, dan Vietnam. Tabel itu kemudian disertai persentase penganut ateisme yang terbukti memang tinggi, yaitu di atas 40%. Tapi masalahnya, apakah korelasi itu betul-betul menunjukkan kausalitas? Apakah tingginya IQ di Ceko penyebab besarnya penganut ateisme? Apakah orang menjadi komunis dan ateis karena semakin cerdas? Apakah ateisme di sana bukan karena tersebarnya paham komunisme? Inilah poin yang tidak bisa dijelaskan oleh penelitian tersebut. Demikian pula korelasi negatif itu tidak bisa menjelaskan kondisi negara Vietnam yang IQ-nya lebih rendah dari Singapura, tapi penganut ateisme lebih tinggi 81%. Lebih-lebih untuk kasus negara-negara lain. Di Irlandia misalnya, IQ penduduknya 92, tetapi persentase penganut ateismenya hanya 5% saja. Malaysia yang tercatat IQ-nya penduduknya sama dengan Irlandia 92, tapi persentase penganut ateisme lebih kecil, yaitu hanya 0,5%. Demikian pula Brunei, IQ-nya 91, ateisnya 0,5%. Thailand IQ-nya 91, ateisnya juga 0,5%. Dan Indonesia IQ-nya 87, ateisnya 1,5%. Di negeri ASEAN, kita justru bisa melihat fenomena orang-orang terpelajar yang cerdas-cerdas dan sukses dalam berkarir bukanlah orang-orang yang ateis atau rendah iman mereka. Jadi penelitian ini mengandung 2 masalah penting, yaitu konsep dan metodologi. Secara konseptual, orang tahu kesimpulan sebuah penelitian kuantitatif berasal dari sebuah hipotesa. Hipotesa berasal dari cara pandang yang dipengaruhi oleh worldview penelitinya, latar belakang agama, budaya, ras, dan kepercayaan termasuk di situ. Orang yang membuat penelitian tentang kepuasan pelanggan kompleks prostitusi misalnya beda worldview-nya dengan orang yang meneliti tentang perbandingan efektivitas pendidikan agama di sekolah dan di rumah.
Worldview apapun sebenarnya berperan dalam cara berpikir seseorang, termasuk dalam kegiatan keilmuan atau menyusun desain penelitian. Worldview peneliti di barat pada umumnya adalah scientific sekularistik atau setidaknya melihat segala sesuatu secara dikotomik, artinya agama tidak lagi ada kaitannya dengan kegiatan kehidupan sehari-hari. Situasi sosialnya memang demikian. Seiring dengan kemajuan sains dan teknologi di barat, agama menjadi tidak laku di masyarakat. Yang fenomenal, banyak gereja yang kosong, para pengurus gerejanya mungkin sudah putus asa karena sepi jemaat. Jumlah jemaat gereja kalah banyak dibanding jemaat yang antri masuk bar. Gereja sebagai simbol keberagamaan dan keimanan sudah banyak ditinggalkan. Di Manchester terdapat nama gereja yang aneh, yaitu for those who don't like to go to church, gereja untuk yang tidak suka pergi ke gereja. Di sana sinagog telah menjadi Jewish Museum. Bahkan masjid besar di Manchester masih mempertahankan tanda salib dan altar gereja. Gereja di daerah Aston dan City Center Building, Birmingham sudah menjadi sarang burung dara. Gereja di Stratford Road, Camp Hill, Birmingham telah berubah menjadi Masjid Mu'ad. Itulah arti keluh kesah orang barat yang masih objektif. Spirituality has gone to the east. Persis seperti kata Prof. David Thomas, dosen teologi di Universitas Birmingham, was developed without Christianity. Itulah setting sosial yang melahirkan simbiosis dan juga variabel penelitian ini. Kalau kita boleh menyimpulkan semakin sekuler orang barat, itu maka semakin rendah kecerdasan spiritualitasnya. Jika para peneliti berangkat dari situasi seperti di atas, maka konsep religius atau keimanan dalam penelitian ini bermasalah. Istilah religion seperti kesimpulan W. Chan Will Smith tidak pernah definitif, maka istilah religiusitas yang diambil dari konsep religion pun pasti kabur. Jika makna religiusitas dan keimanan kabur, maka variabel pengukur keimanannya bermasalah. Keimanan atau religiusitas di barat umumnya diukur dari frekuensi pergi ke gereja. Immanuel Kant mengaku tidak religius karena seumur hidupnya hanya 2 kali pergi ke gereja. Tapi Kanazawa tidak mengukur dari situ. Ia mengukur keimanan atau religiusitas 14.277 remaja di Amerika Serikat hanya dengan pertanyaan, apakah Anda orang yang beriman? Jawabannya disusun menjadi 1. Sangat beriman, 2. Beriman, 3. Tidak beriman, dan 4. Sangat tidak beriman. Apa yang diperoleh itu memang remaja yang menjawab sangat tidak beriman memiliki IQ tertinggi, yaitu 103,9. Sementara yang mengatakan tidak beriman 99,34, yang mengatakan beriman 94,28, dan yang mengatakan sangat beriman 97,14. Jadi kekabaran makna religion dan juga keimanan menjadikan variabelnya bermasalah. Maka wajar jika metodologi untuk mengorek keimanan sungguh sangat superficial. Bisa dibayangkan remaja yang tidak pernah tersentuh oleh masalah agama tiba-tiba ditanya keimanan. Tentu ia akan menjawab kesekenanya. Akan tetapi, apakah terdapat korelasi negatif bahwa semakin cerdas seseorang itu semakin tidak religius? Tidak bisa dibuktikan. Selain religiusitas, makna IQ dan kecerdasan dapat pula dipertanyakan. Tes IQ bisa saja menjadi ukuran, tapi dalam kehidupan ini IQ saja tidak menentukan banyak hal. Faktor lain yang disebut kecerdasan spiritual quotient, juga bisa jadi faktor penting. Meskipun demikian, kecerdasan spiritual satu agama bisa beda variabelnya dari agama dan kepercayaan yang lain. Pertanyaan mengapa orang barat umumnya cerdas? Jawabannya karena banyak kemudahan, kemakmuran, dan kualitas pendidikan yang tinggi. Tapi mengapa orang barat banyak yang ateis? Jawabannya bukan karena mereka cerdas, tapi lebih karena agama di sana sengaja dimarginalkan dan disingkirkan dari ruang publik, bahkan dari sains. Mungkin juga jawabannya karena agama, terutama agama Kristen Yahudi, di barat tidak mampu menjelaskan hal-hal saintifik tentang alam, manusia, dan Tuhan. Worldview yang empiristik dan rasionalistis tidak bisa menjelaskan agama yang metafisis, dan agama yang metafisis tidak mampu menjelaskan itu semua secara saintifik. Wajar jika kemudian para saintis meninggalkan penjelasan teologi dan hanya bersandar pada akal. Pertanyaan serupa dapat diajukan kepada penduduk negara yang IQ-nya rendah. Mereka tidak cerdas karena banyak hal. Lin dan kawan-kawan menemukan sebabnya karena kemiskinan, sedikitnya kota besar, pendidikan bermutu rendah, kurang media elektronik, banyak wabah penyakit, kesehatan bayi yang rendah, gizi yang buruk, tidak mampu mengatasi polusi, dan sebagainya. Tapi apakah kurang cerdas itu menjadikan mereka religius atau sebaliknya? Karena mereka religius maka mereka menjadi tidak cerdas? Peneliti lain meragukan adanya korelasi ini. Jadi apa yang dianggap korelasi di sini bisa jadi sekedar sesuatu yang terjadi secara simultan. Dalam bahasa awam terjadi secara kebetulan. Jika demikian, maka kita juga bisa membuat hipotesa korelasi positif. Hipotesisnya misalnya begini. Semakin banyak penduduk yang beriman dan berislam, semakin besar sumber minyak atau sumber alamnya di negeri itu. Faktanya memang 63% cadangan minyak dan gas dunia
70% hasil karet dunia, 65% cadangan timah dunia, 70% cadangan fosfat dunia, dan lain sebagainya ada di negeri-negeri Islam. Jika di barat IQ tinggi cenderung ateis, bagaimana Lin membaca fenomena dunia Islam saat ini bahwa semakin cerdas dan semakin kaya seorang muslim, semakin dekat dengan Tuhannya alias semakin tinggi keimanannya? Dalam Islam, variabel keimanan bukan sebatas pernyataan, tapi juga realisasinya dalam bentuk aksi atau amal. Amal menyangkut perilaku baik buruk alias akhlak. Jika dijabarkan maknanya masing-masing akan sangat luas dan kompleks. Maka jika harus diteliti variabel keimanan dalam Islam akan sangat kompleks. Itu pun baru dapat diungkap sebagiannya. Rasanya bukan utopia jika kita dapati di negeri-negeri muslim seperti ini. Seorang muslim yang cerdas dengan IQ tinggi, ia susah menjadi pengusaha yang kaya. Pakainya berjas berdasi, tidak seperti lainnya ulama, tapi tetap menjaga kesuciannya. Pikirannya terfokus pada bidang-bidang usaha, tapi hatinya selalu ingat kepadanya. Waktunya khusus untuk berdagang, tapi sholat 5 waktunya tertib ditambah rawatib tanpa berselang. Kekayaan perusahaannya sudah tak terhingga, tapi ia tidak lupa berderma dan hukum halal haram tetap ditaatinya. Meski dunia bisnis adalah dunia yang penuh tipu daya, ia tetap berkata apa adanya. Meski di kiri kanannya penuh godaan maksiat, ia tetap selamat. Bukankah ini yang oleh Rasulullah SAW dinamakan Al-Kaisu, yaitu orang cerdas yang beramal di dunia tapi sekaligus untuk akhiratnya. Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.